Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah sumber kekuatan dan sumber penghiburan serta penuntun hidup bagi kita. Dan biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, memberi hikmat kepada kita. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya hari ini Engkau pun akan menyertai kami. Menuntun hidup kami, mengajar kami, serta memberi hikmat kepada kami di dalam hari-hari hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar, dapat kami terima dengan baik, dan boleh mengubah hidup kami menjadi lebih baik, seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 8 Maret 2025 tertulis dalam kitab Daniel 9 ayat 19. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ale Tuhan, sai tangihon ma. Ale Tuhan, sai marpamuati maroham. Ale Tuhan, sai parate-atehon mai jala patupa. Unang pangernger ala nidirim. Ale di batakku, ale naung targoar-goarmu. Di atas ni hutam dohot bangsom. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Daniel seorang beriman, orang Israel yang ikut terbuang ke tanah pembuangan Babel. Dia ikut menderita, merasakan kesusahan, kesakitan bersama-sama umat Tuhan. Sekalipun dia beriman, sekalipun ia taat, tetapi semuanya tak luput dari penghakiman Tuhan. Daniel tahu dan bahkan sangat menyadari apa yang menjadi penyebab mereka harus mengalami penderitaan. Mengapa mereka harus dihukum? Daniel menyadari mereka dibuang ke Babel adalah karena dosa-dosanya. Dosa-dosa kepada Allah. Oleh sebab itulah, di dalam perikop kita hari ini, Daniel mengangkatkan doa kepada Allah. Dan ini bukanlah doa-doa yang biasa, yang sederhana, tetapi doa yang dilandaskan pengenalan Allah yang penuh kasih, yang penyayang, yang maha pengampun. Dan doa yang dilandaskan kesadaran diri akan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh umat Tuhan. Di dalam doanya, Daniel tidak hanya meminta. Di dalam kesungguhan dan ketaatannya, ia berpuasa. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Daniel 9 secara khusus di ayat yang ketiga. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Ini adalah lambang kedukaan yang sangat dalam karena pengakuan akan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh umat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun bangsa ini telah berdosa, mereka telah dihukum, dibuang ke Babel, tetapi di dalam penderitaan itu Daniel tidak lupa mendoakan mereka. Daniel terus memohon kemurahan hati Tuhan.
Sekalipun ia tahu Tuhan Allah adalah hakim yang adil, yang akan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang terus menyimpang dari jalan Tuhan. Daniel menyadari dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Daniel mengaku perbuatan fasik, pemberontakan, penyimpangan akan firman, akan perintah dan peraturan Tuhan yang dilakukan oleh umat. Ketidaktaatanlah yang membuat mereka harus dihukum. Kitab Roma mencatat, upah dosa ialah maut. Ketika manusia berdosa, ketika dia belum menerima keselamatan, tidak menerima pertolongan dan pemulihan Tuhan, maka sia-sialah hidupnya. Hari ini kita belajar dari kesungguhan hati Daniel dan bagaimana dia mengetahui, mengenal Allah secara pribadi dan mengakui dosa-dosanya dan juga dosa umat Tuhan. Dia memohon, berdoa dengan penuh kesungguhan. Dia mengaku kalau Tuhan adalah Allah yang penyayang, yang memberi pengampunan sekalipun umat itu berdosa. Itu kita boleh lihat dari sejarah perjalanan bangsa Israel. Dalam kitab Yesaya kita melihat bagaimana bangsa ini boleh keluar dari perbudakan itu. Dan Tuhan memakai Raja Kores yang tidak mengenal Allah untuk menolong mereka keluar dari pembuangan. Saudara, Tuhan itu baik. Dia Maha Pengasih, Maha Pengampun. Sebagaimana doa Daniel kepada Allah, begitulah kiranya kita memohon, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan tentu di dalam pengakuan. Hari-hari kita sering sekali berlalu dengan sia-sia. Kita melakukan hal yang tak berguna. Menurut kita itu penting, menurut kita itu berharga, tapi menurut Tuhan itu adalah suatu yang sia-sia. Hari ini kita mari mengintrospeksi diri. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Ataukah percaya kita hanya di mulut saja? Apakah kita benar-benar yakin kalau Dia akan menolong kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimanapun kita mengalami peristiwa dalam hidup ini, kegagalan, kesakitan, itu besar kemungkinan adalah karena perbuatan kita. Bukan karena Tuhan yang mendatangkannya, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita semakin mengintrospeksi diri dan kita mau mengevaluasi apa yang telah kita perbuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita meneladani Daniel di dalam perikop kita hari ini. Bagaimana ia menyadari bahwasanya orang yang melanggar perintah Allah, orang yang mengesampingkan peraturan-peraturan Tuhan akan mendapatkan keadilan dari Allah. Kesempatan kita masih ada. Waktu masih ada. Marilah kita berubah. Meninggalkan kehidupan lama. Menolak segala keinginan daging. Dan menaati perintah Tuhan. Dan marilah kita terus rindu akan firman-Nya. Karena firman Tuhanlah penuntun hidup kita. Berjalan bersama Tuhan menuju kehidupan yang kekal. Serahkanlah seluruh hidupmu, akuilah segala dosamu, dan mohonlah pengampunannya. Dan biarlah hidupmu dipenuhi sukacita dan damai sejahtera Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-peringatan Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Hari ini kami mengakui betapa berdosanya kami. Betapa kami sering menyimpang dari jalan Tuhan. Kasihani dan ampunilah kami. Berikanlah kami kesempatan untuk bisa memperbaiki hidup. Supaya kami beroleh keselamatan yang kekal itu. Kuatkan dan mampukanlah kami Tuhan. Supaya hidup kami tidak berlalu dengan sia-sia. Kami mau menyerahkan seluruh pekerjaan kami. Seluruh harapan-harapan kami. Kiranya Tuhanlah yang menolong kami untuk mencapainya. Dan Tuhanlah yang memberikan kepada kami tepat dan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami puji sembah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.